Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh baca doa selesai ya. Sebelum kita memulai, kita adakan dulu rehat sejenak dengan menghirup napas dalam-dalam. Jadi hirup napas yang panjang, tuh keluarkan. Kita lakukan sebanyak 3 kali ya. Hirup napas yang panjang, hembuskan. Hirup napas lagi, hembuskan. Bagaimana perasaannya hari ini, Bapak Ibu guru semua? Aduh, cemas ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu ada. Senang juga, alhamdulillah ya ada. Takkan ada gempa. Ya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, kita langsung aja ke materi yaitu tentang budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu sudah terlihat belum? Budaya positif ini yang harus kita bentuk dan wujudkan di sekolah ya. Karena memang ketika budaya positif ini ada, nantinya itu siswa-siswa kita tentu akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahannya dalam apa saja ya, itu bisa dari segi psikologisnya ataupun dari akademiknya gitu, ataupun dari sikapnya yang menjadi lebih baik lagi. Pada budaya positif ini dibutuhkan peran serta guru-guru dalam mewujudkannya. Kita berdasarkan kepada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai pendidik kita harus mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Dimana kalau kita sudah mengacu ke sana, ya maka murid-murid akan menjalani kehidupannya secara seimbang. Keseimbangan tersebut dapat dicapai melalui peran guru yang berpihak kepada murid. Kita semua tentu dalam kegiatan sehari-hari mengajar akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid kita, menuntun murid-murid kita dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu bisa saja dengan bagaimana mengatur letak duduknya gitu, atau bagaimana kita berperilaku ataupun merespon kebutuhan-kebutuhan murid kita. Nah, hal tersebut harus dilakukan dengan menyenangkan ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah gitu, supaya murid kita bisa memunculkan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi ketika murid kita itu melakukan sesuatu, nah itu biasanya kan pasti ada dorongan. Karena apa gitu. Biasanya kita melakukan sesuatu karena apa Bapak Ibu? Kalau anak di sekolah biasanya akan menurut pada kita tuh karena apa? Oh, karena terjalin hubungan yang dekat gitu ya Bu Putri. Ya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Akan diberi tugas. Bagaimana Pak? Ada reward. Oh iya, ada penghargaan berarti ya. Penghargaannya bisa macam-macam ya. Ya, boleh berupa pujian ataupun hal-hal lain yang disukai oleh murid. Selain itu karena apa lagi ya? Biasanya yang paling sering kita temukan. Biasanya anak tuh paling takut karena apa?
karena konsekuensinya tersebut ya, atau bisa juga berupa hukuman. Nah, dalam mengembangkan budaya positif ini, nah anak tidak terpaku kepada pengen mendapatkan penghargaan ataupun takut untuk mendapatkan hukuman gitu. Nah, tapi ada motivasi yang lain, yaitu yang berasal dari dalam jiwanya sendiri gitu, sehingga melakukannya dengan sukarela. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, anak itu tanpa perlu kita arahkan dengan keras gitu ya, ataupun dengan banyak kata-kata, tapi udah ngerti, oh ini saya harus ini gitu ya, saya harus masuk jam 9.30 gitu ya, berarti saya di kantinnya nggak boleh lama-lama gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau seperti itu, kayaknya kehidupan di sekolah itu gitu ya kan berjalan dengan sangat tertib ataupun dengan penuh dengan kedamaian ya. Nah, jadi inti dari penumbuhan budaya positif ini adalah supaya terwujud sekolah yang mewujudkan muridnya itu berprofil pelajar Pancasila. Dan juga kalau sudah berprofil pelajar Pancasila, tentunya visi misi sekolah kita itu akan terwujud. Gitu. Jadi dalam hal ini guru sangat berperan penting. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah dengan disiplin positif. Disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal yang tadi ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa saja gitu ya. Yaitu kebutuhan dasar yang diinginkan gitu. Dan kalau tidak terpenuhi biasanya itu akan menimbulkan suatu kekacauan atau akan istilahnya ingin mendapatkan perhatian gitu, sehingga bagaimana nih caranya supaya kebutuhan saya terpenuhi gitu. Nah, kemudian posisi kontrol, ya, ini merupakan bagian juga dari disiplin positif. Nah, posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah, gitu, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau juga manajer. Kemudian yang harus kita bangkitkan juga ya di lingkungan sekolah itu adalah keyakinan kelas yang berujung nanti kepada kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama-sama. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah ini, yaitu pelaksanaan segitiga restitusi. Seperti apakah ya? Maka hari ini kita akan membedahnya ya secara umum, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti pada waktu itu kita sudah pernah melaksanakan pelatihan yang diselenggarakan oleh yayasan ya. Siapa guru-guru yang menghindari sengsara gitu. Dan kita langsung berbondong-bondong ke arah tersebut gitu. Kemudian siapa yang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan atau suatu target tertentu gitu. Nah, beberapa guru tuh ke sana gitu ya. Jadi motivasi kita tuh dalam melakukan sesuatu ya berbeda-beda gitu. Nah, kemudian ada nih motivasi yang ketiga, yaitu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini sudah termasuk kepada motivasi intrinsik. Jadi ketika kita ke satu, yaitu ingin menghindari hukuman, kemudian yang kedua ingin mendapatkan penghargaan, atau murid pun sama seperti itu, jadi motivasinya masih berasal dari eksternal atau di luar diri kita. Itu bagus gitu ya, tapi apakah akan bertahan lama gitu dalam menjalankannya? Nah, biasanya itu tidak bertahan lama atau hanya sementara. Sedangkan untuk yang motivasi internal ini gitu ya, karena saya ingin jadi orang yang seperti itu gitu ya. Kenapa saya jujur ya? Karena saya ingin menjadi orang yang jujur gitu. Kemudian kenapa saya mau membantu orang lain gitu ya? Ya karena saya orangnya seperti ini, bukan berarti mengharapkan pujian. Nah, jadi misalnya seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama, nah coba dari anak-anak itu sendiri itu biasanya suka melontarkan suatu kalimat. Misalkan kalimat yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Nah, untuk anak kelas 1 nih Bu Oci ya. Nah, biasanya Bu Putri juga, biasanya kan anak-anak eh, ayo masuk nah gitu, soleh soleha masuk gitu ya, tapi bukannya masuk masuk teh malah dia itu kayak menghindari kita dan berlari gitu ya, seperti itu. Jadi dia melakukan itu bukan karena oh gak nurut nih sama gurunya, bukan gitu, tapi karena ada kebutuhan tersendiri yang ingin dia dapatkan gitu. Apakah kebutuhannya? Kebutuhannya itu adalah kebutuhan akan rasa senang atau kesenangan. Jadi ini kebutuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, misal di sini ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku gitu. Ya kan kita ngejar tuh anaknya. Oh, kok ibu guru ngejar aku ya gitu. Oh, berarti kalau aku lari, ibu guru ngejar aku gitu. Berarti aku dicintai nih sama ibu, disayangin. Ah, aku mau lari lebih lagi gitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu ya, tindakan anak yang seperti itu pun itu tuh ada tujuannya gitu, sama halnya kita melakukan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Nah misal kemudian ini, aku hebat kan tuh dengan aku kayak gini, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah dari sana jadi murid itu mendapatkan kebutuhannya berupa penguasaan. Jadi penguasaan ini adalah satu bentuk keterikatan gitu ya. Oh, kita ternyata bisa membuat orang lain menjadi berperilaku seperti yang kita inginkan gitu. Nah, jadi itulah beberapa tujuan. Sudah 3, dan ini yang keempat. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas gitu. Nah, akhirnya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam kelas. Itu alasannya karena dia bosan. Nah, bosannya itu tujuan utamanya apa? Oh, berarti dia memiliki kebutuhan akan kebebasan, kebebasan untuk menentukan, oh, dia tuh mau belajarnya dengan cara seperti apa gitu yang dia mau gitu. Jadi sama sekali bukan berarti saya mau ngebangkang nih sama bapak ibu guru, bukan gitu ya. Tapi emang anak berperilaku tertentu karena memang ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada 12, dicoba dari nomor 8 nih. Nah, Bapak Ibu coba siapa yang mau mencontohkan? Nomor nomor 8, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, berarti kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak itu apa? Gimana Bu Rosi? Tidak terdengar Bu Rosi? Di fitur chat, nah bisa. Kebebasan, oh iya betul Bu Rosi. Kebebasan. Nomor 9, menyetir mobil itu seru. Nah, berarti itu kebutuhannya apa? Menyetir mobil itu seru, kesenangan. Ya, betul-betul. Putri. Selanjutnya, nomor 11. Aku merasa bangga dan keren. Nah, ada kan anak yang suka kayak gitu? Ya, dia pakai seragamnya beda dari yang lain. Misalkan orang lain seragam biasa, dipakein sama jaket misalkan. Nah, itu ada alasannya gitu. Apa kebutuhan yang ingin dia dapatkan? Ya, penguasaan. Jadi pengen mendapatkan opini dari orang lain gitu ya, atau pujian gitu. Jadi itu akan penguasaan. Ya, terima kasih Bu Nita gitu ya. Berarti Bapak Ibu guru sudah bisa menentukan ya, dari sikap atau perilaku murid-murid kita itu pasti bertujuan. Nah, bagaimana gitu ya caranya supaya kebutuhannya ini terpenuhi dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang bisa diterima oleh kita dan dia juga mendapatkan kebutuhannya gitu. Nah, kebanyakan perilaku-perilaku menyimpang di sekolah itu terjadi karena dia ingin mendapatkan kebutuhan, ingin memenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara yang tidak sesuai gitu ya. Baik itu menurut aturan ataupun menurut keyakinan di kelas masing-masing ataupun di sekolah masing-masing. Ketika mendengar kata disiplin, apa nih yang terbayang di benak Bapak Ibu? Disiplin. Iya, benar. Taat aturan seperti itu ya.
Nah, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid? Terus hasilnya gimana selama ini? Menurut cara yang sudah Bapak Ibu lakukan? Apakah masih ada di lingkungan sekolah kita murid-murid yang kita tuh sudah memberlakukan disiplin seperti ini ya, aturannya seperti ini ya, tapi ternyata ternyata tidak seperti itu gitu ya. Ada aja gitu yang tidak melaksanakan. Nah, sebagai pendidik kita maunya itu adalah murid-murid itu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai atau motivasi intrinsik. Nah, jadi disiplin positif ini adalah disiplin tanpa ancaman atau hukuman. Menerapkan disiplin tanpa ancaman atau hukuman, bisakah gitu ya? Nah, jadi ini bisa dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut atau kesepakatan tersebut, serta secara bertanggung jawab mau menjalankan hal yang sudah disepakati secara bersama-sama. Jadi selama ini kita biasanya suka membuat aturan dari guru kepada murid, gitu ya. Jadi benar-benar ini aturannya. Kalau di kelas tidak bari balem hap, gitu. Jadi kalau nggak balem, kamu nggak sesuai aturan, gitu ya. Jadi kebanyakan aturan itu dibuat oleh guru sendiri dan murid tinggal menjalankan. Nah, maka disiplin positif sendiri gitu ya seharusnya melibatkan siswa dalam pembuatannya atau dalam menyepakatinya gitu ya, sehingga murid tidak merasa terpaksa. Ini yang bikin peraturan memang saya sama teman-teman sama bu guru bersama-sama. Jadi ketika sudah seperti itu, saya juga merasa bertanggung jawab ya, berarti saya harus melaksanakannya, kan ini dibikinnya bareng-bareng. Nah, posisi kontrol guru di lingkungan sekolah itu ada yang pertama sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai penghukum melakukan pelanggaran langsung gitu ya, dihukum. Apa hukumannya? Poek gitu. Dijemur gitu. Atau misalkan kalau di pesantren gundulin gitu. Gundulin, melakukan pelanggaran langsung gitu ya, dihukum. Apa hukumannya? Poek gitu. Dijemur gitu. Atau misalkan kalau di pesantren gundulin gitu. Gundulin, ada suatu akibat yang harus dirasakan oleh murid dan itu harus membuat dia sakit agar dia jerak. Nah, itu inti dari masih adakah yang seperti itu ya, kita bisa melihat sendiri gitu ya, dan bisa mengidentifikasi di sekitar kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah itu misalkan ada murid yang kesiangan. Ketika murid kesiangan, kemudian kamu kenapa sih kesiangan terus gitu ya? Ibu tuh di sini udah dari pagi, morning children gitu ya, menyambut kamu ya, teman-teman yang lain, tapi kok kamu begitu gitu ya? Kamu nggak kasihan sama ibu gitu? Ibu udah di sini loh dari pagi gitu ya, tapi kamu datangnya terlambat gitu ya. Jadi secara tidak langsung membuat muridnya itu merasa bersalah gitu, dan biasanya gurunya ini gitu ya memperlihatkan mimik muka yang memelas gitu, atau dia gimana caranya kayak bersikap sebagai korban agar muridnya itu merasa bersalah gitu. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Di antara teman biasanya ada rasa segan nggak? Nggak ada ya. Justru kalau teman itu biasanya setara gitu ya, antara murid dan guru, berarti nggak ada posisi siapa yang bisa memberikan arahan gitu kan. Kamu kan sama aku sama aja gitu. Kenapa gitu kan. Jadi contohnya tuh ketika guru berperan sebagai teman untuk muridnya, sudah tahu muridnya itu melakukan pelanggaran gitu ya. Misalkan pelanggarannya gitu ya, ketika upacara itu malah ngobrol gitu ya. Terus diingatkan, hei, misalkan namanya Udin, kamu ngobrol sih Din, jangan ngobrol gitu. Kamu gitu ya, kita kan lagi upacara, jangan ngobrol gitu ya. Ayolah jangan ngobrol gitu. Tapi dengan mukanya itu sebagai teman gitu, jadi
tidak membuat murid merasa bersalah ataupun membuat murid merasa terintimidasi gitu ya. Ayolah, jangan kayak gitu gitu ya. Jadi muridnya itu merasa senang dengan guru tersebut gitu ya, pasti gitu, karena guru ini mah nggak berbahaya istilahnya gitu ya. Ini mah bisa diajak kompromi gitu, tenang aja gitu ya. Nah, jadi posisi teman ini tidak menimbulkan rasa sakit untuk murid kita gitu ya, karena diperlakukan seperti teman. Tapi ya efeknya itu adalah karena merasa seperti teman, akhirnya ya gak apa-apa tuh sekali-kali mah ya. Terus jadi dia ngerasa, oh saya akan dilindungi sama bu guru ini atau pak guru ini, kan kita best friend gitu. Jadi hukuman itu atau peraturan tuh kayak gak mempan gitu, karena ngerasa dan nanti juga bakalan dimaafin gitu, gak akan dikasih hukuman kok gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang keempat, pemantau. Jadi pemantau itu di awal gitu ya, murid sama guru sudah membuat kesepakatan dan sudah ada konsekuensinya. Misalkan kalau tidur di kelas, nah pas di awal itu gitu ya, peraturannya berarti kamu harus lari keliling lapangan gitu. Nah, jadi sudah disepakati antara keduanya, antara murid dan guru. Jadi ketika sudah disepakati gitu ya, jadi muridnya sudah tahu sendiri, gak apa-apa, aku tidur aja di kelas, nanti kan tinggal lari aja gitu. Jadi karena udah tahu kalau A maka hasilnya akan B, maka ya udah, selama saya masih bisa menjalankan konsekuensinya, saya tidur aja gitu. Jadi lebih ke seperti itu kejadiannya. Dan posisi pemantau ini biasanya kita memposisikan diri jadi kayak penghitungan gitu ya. Kamu hari Senin telat nih masuknya, hari Selasa telat lagi ya, hari Rabu telat lagi, jadi kamu udah 3 kali loh, kamu tahu kan kalau udah 3 kali apa konsekuensinya. Jadi lebih ke hitung-hitungan gitu, atau ini catatan gitu ya, mengandalkan itu. Persamaan dari keempat posisi kontrol ini sama-sama bertujuan supaya disiplin itu bisa ditegakkan gitu, dan murid bisa menurut gitu ya. Ya bagus gitu, tapi efeknya itu apakah akan lama gitu murid itu menurut kepada kita gitu. Nah, ataupun apakah murid itu akan seperti itu jika gurunya tidak memperhatikannya atau tidak dilihat oleh guru gitu. Nah, biasanya tidak akan berlangsung lama karena tidak berasal dari motivasi intrinsik. Nah, di sini ada video tentang posisi kontrol. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Maaf, Bu. Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Ya sudah, sana. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Oh, pape bukan rokok ya? Kalau rokok kayak gimana bentuknya? Kalau rokok itu bentuknya batikan, Terus diapain? terus dibakar. Kalau pape? Pakai yang disebar. Kalau rokok juga? Ya. Berarti sama dong nih, tapi ya dua-duanya. Iya, berarti sebenarnya itu adalah bentuk lainnya daripada rokok, pape itu ya. Nah, itu kan ada tujuannya ya, berarti tidak bentuk pape itu ya. Berapahannya itu adalah rasa menyenangkan diri ya, kepuasan ya. Jadi ada gak sih kegiatan lain yang sekiranya itu bisa kamu mendapatkan kepuasan atau kesenangan, tapi bukan dengan cara merokok? Ada dengan cara berolahraga. Kelas kita nih yang udah kita sepakati itu dengan
fasilitasnya yang belum dimiliki? Harus menjaga fasilitas lingkungan sekolah. Siap sekarang? Oke, eksekusi. Kita bersihkan dekat jembatan. Sip, let's go. Testimoni rangkaian segitiga restitusi dari Ahja. Ahja, bagaimana perasaannya setelah tadi kita ngobrol? Awalnya tuh takut, terus habis itu bisa sama diri sendiri saya ngotorin tembok fasilitas sekolah. Terus? Nah, terus capek ngebersihinnya, terus tercampur dengan bahagia karena temboknya tuh indah lagi.